guys, welcome back to my YouTube channel, my podcast. Yay! Thank you. Jadi hari ini kita mau podcast Now You Tell Me lagi bersama bintang tamu yang udah pernah aku undang sebelumnya. Tapi aku undang lagi karena dia special. Wow, aku special. Wow, do we have here Mima? Mima gimana Mim rasanya Mim aku undang lagi Mim? Aku deg-degan enggak deh. Apaan sih? Aku merasa spesial banget karena aku udah kedua kali kesini dan I think a lot of things have changed in my life ever since that. Jadi kayak seneng banget bisa sharing-sharing lagi sama Naura dan sama kalian semua. Soalnya waktu itu emang requestan lagi itu banyak banget dari yang nonton juga untuk kamu lagi. Serius? Sama one of your episodes, one of their favorites. Serius? Karena kita sesantai itu kan, inget gak sih kita bikin kutex, terus kita makan sushi. Tadi aturan aku bawa kutex aku, soalnya aku pengen retouch. Aku jelek banget tuh koknya tuh. Iya, jadi kamu sama aku mana juga patah lagi tuh. Jadi hari ini kita sebenarnya mau ngebahas yang sebenarnya tuh kayak nggak gimana ya, kayak ini tuh sesuatu yang personal, tapi kita mau ngambilnya sebagai pelajaran buat yang lain. Jadi bukan mau ngekorek Mima, tapi lebih kayak ke Mima yang sharing. Oke, so we all know that Mima itu punya adik yang masih balita. Adik-adik malah banyak banget nih ya. Terus di rumah ada Numa sama Balin. Nah itu gimana sih ngurusinnya? Ya aku sih bukan yang ngurusin mereka ya, tapi kita kayak sama-sama kakak dengan jarak umur yang jauh ya kan. Kamu sama anaknya beda 17 tahun. 16. Aku sama 17. Numa 17. Aku sama Balin beda 18 tahun. Nah, jadi tuh sebelumnya waktu aku umur 17 tahun, Bunda itu melahirkan adik kembali. Aku punya awalnya aku punya dua adik, namanya Raka sama Nala. Terus Bunda hamil lagi adik aku yang ketiga, yaitu anak keempat. Nah, jadinya kita jaraknya 17 tahun, which is so big. That is a huge age gap. Jadi kayak aneh aja gitu punya adik yang bisa jadi anak gue, gitu kan? Ya kan, gitu kan yang dirasain. Cuman abis setahun setelah Numa lahir, kita kedatangan anak baru. Jadi si Balin ini adalah adik sepupu aku yang diasuh sama kita karena mamanya meninggal saat melahirkan Balin karena ibunya itu kena COVID. Jadi kita sekeluarga memutuskan untuk mengurus dia secara bareng-bareng. Tapi I don't really have any problem sih ya kayak punya adik sebanyak itu karena mungkin karena aku udah dewasa juga, jadi kayak aku nggak ngerasa kayak annoyed atau irritated dengan anak-anak kecil dan lain-lain. Cuman ya probably udah makin berisik aja sih rumahnya, makin berisik banget. Apalagi Numa udah bisa ngomong, Balin udah bisa ngoceh gitu kan. Jadi kayak house is getting pretty crowded, but so far there's no problem with it sih. Terus kalau misalkan se-crowded itu kamu mau me time masih bisa? Kayak lagi butuh waktu sendiri gitu? Kabur. Enggak. Mima, ini yang nonton kamu nggak ngomong sama aku loh. Jangan kabur. Enggak, aku for me kamar aku udah cukup sih untuk aku me time gitu. Kadang-kadang suka diganggu, Numa tuh kadang-kadang suka jubrak masuk kamar pasti. Terus kayak mimim gitu. Cuman ya aku bisa lah nge-handle dia, yang sampai ngapain sih masuk kamar gue. Ya Numa juga anak kecil kan nggak ngerti ya. Jadi kayak ya udah gitu. Terus ya karena aku udah dewasa juga dan Bunda Yanda juga memperbolehkan aku untuk keluar sendiri lah dan lain-lain. Jadi kadang aku suka keluar sendiri aja gitu kalau aku emang lagi udah ngerasa overcrowded di rumah gitu aja sih. Sekarang kan kamu kan ikut kayak magang di salah satu multi-platform media. Kamu seneng gak sih akhirnya masuk ke dunia kerja, Mim? Karena aku tahu kamu dari dulu ya. Tiba-tiba kamu kerja tuh aku ngeliatnya kayak Mima kerja, magang. Kerjanya kantoran lagi. Iya, kayak gak kepikiran sama aku tau, Mim. Demi apa? Kenapa gak kepikiran? Gak kebayang? Karena aku tuh, never mind. Aku pasti kepikiran kalau kamu kerja gini-gini. Tapi kan sama aku kenal sama kamu selalu jadi orang yang di depan layar. Maksudnya gimana tuh? Ngerti ya ngerti kan? Tiba-tiba waktu itu aku kesana buat promo, terus kamu yang ngurusin aku. Iya. Sebenarnya kita kenal dari bayi, jadi aku kayak ngeliatnya tuh kayak terus aku kayak reward sini, terus ngerjain ini gitu ya. Ya aku jujur aja dari dulu tuh sebenarnya seneng kerja, kayak bukan seneng kerja, kayak seneng having experiences I guess. Kayak waktu aku SMA kan aku juga udah mulai magang. Waktu itu magang sama Tante Angie juga di media. Terus aku juga aku udah pernah magang 2 kali pas SMA. Terus habis itu so it's not really a surprise for my family tiba-tiba aku pengen magang. Sebenarnya what took them by surprise is kok lo mau tiba-tiba willingly untuk magang sendiri terus habis itu kerja kantoran gitu kan. Cuman ya
itu dia, aku tuh suka experience baru. It'll be good for my future, it'll be good for my CV. Jadi kayak aku interested aja, plus kayak company ini juga terkenal gitu kan, dan bagus dan sangat youth dan anak muda banget gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa cocok aja gitu loh sama working environment-nya, dan so far kerjaan aku juga seru gitu. Jadi ya kalau sama kerja, thank God they're really flexible and they're really understanding. Jadi kayak gampang untuk diatur. And it makes me happy that things are moving forward because of my story. Mungkin kita akan cerita tentang my story juga nanti. Tapi kayak akhir-akhir ini tuh aku sering banget dapet DM orang-orang kayak semenjak Mima speak up tentang kondisi mental Mima, orang tua aku jadi lebih perhatian. Orang tua aku jadi nanya ke aku kayak kamu nggak apa-apa nggak, kamu ada perasaan depresi nggak atau apa gitu, karena dia suka nonton aku, karena dia suka nonton Bunda, karena dia suka ngeliat Instagram aku. Terus habis itu sampai ada orang tua yang bilang ke Bunda juga, setelah mendengar cerita keluarga ini, aku sebagai ibu jadi ngebolehin dan berani untuk bawa anak aku sendiri ke psikolog gitu. I know. Terus habis itu banyak banget tuh yang ngomong kayak gitu, nge-DM ke Bunda kayak, aku tuh dulu nggak nyadar kalau misalkan ternyata sepenting ini, kalau misalkan kesehatan mental anak tuh secara kita tidak tahu tuh sebenarnya mungkin mereka lagi melalui suatu hal yang berat. Kayak kalau kita lihat mereka sakit fisik kan ya kita ketahuan ya, cuman kalau sakit mental kan kita nggak kelihatan gitu. Jadi sekarang karena aku jadi sebagai ibu ya, dia jadi berani untuk ngedatengin anaknya, terus nanyain, are you okay, do you want to check to a psychologist, mau ngobrol sama psikolog gitu. Lucu ya Mima. I know. Lucu banget lagi. Lucu banget kan. Tapi emang itu tuh harus banget sih, orang harus lebih open minded lagi untuk hal itu sih. Makanya aku bilang aku seneng kalau misalkan suara aku didengar sama orang, dan banyak orang yang lebih aware tentang kesehatan mental because of my story. So yeah. Tapi kalau aku boleh nanya, yang bikin kamu kayak awal sadar, wah ini kayaknya gue ada ini nih, kayak gue depressed nih, kayak gue stres nih, kayak gue nggak bisa nih gini. Itu yang nyadarin bukan diri aku sendiri juga sih, kayak bingungnya tuh karena dulu tuh pas SD ya, pas SD kelas 6, kita udah kenal ya SD kelas 6. Ya udah dong. Tapi kamu inget gak ya, kayaknya Bunda suka cerita-cerita ke mama atau something gitu, deh nggak ngerti. Apa? Cuman aku tuh dulu waktu kelas 6 SD sering banget kena serangan panik gitu loh, kayak panic attack gitu. Jadi I didn't know that it was panic attack at first, kayak karena it's new to me, dan pada saat itu mental health itu bukan sesuatu hal yang diomongin gitu, walaupun ya itu tahun berapa sih aku lupa, masih SD kelas 6. Terus habis itu aku tuh sering banget dibawa ke klinik sekolah, aku sering banget dijemput pulang, terus habis itu dibawa ke UGD dan lain-lain, karena aku selalu mendapatkan serangan panik gitu loh. Dan pas ke dokter pun udah cek lab lah, cek apa, nggak ada tuh, kayak dikirain asma, dikirain GERD, dikirain masalah lambung, dikirain apa, itu tuh nggak ada sama sekali. Terus habis itu akhirnya ditanya, kamu stres nggak gitu kan. Terus aku kayak, stres kenapa gitu kan, karena aku juga belum ada kesadaran bahwa kayak mungkin ternyata aku tuh tertekan nih di dalam gitu loh, kayak mental aku tuh lagi nggak baik-baik aja. Cuman ya pada saat itu emang pas aku lihat-lihat sekarang, lumayan banyak sih tekanan pada saat itu ya, lumayan banyak sih tekanannya. Untuk anak SD loh ya. Untuk anak SD, iya. I know that a lot of people mungkin kayak, ngapain sih anak SD stres? Ya cuma we never know. Kayak we never know what that person is going through. Kayak ternyata kayak mereka lagi handling bullying lah, atau mereka lagi handle masalah keluarga lah, kan kita nggak tahu ya, walaupun masih kecil kan kita otaknya juga udah develop, dan otak manusia kan berkembangnya berbeda-beda ya, kayak dari kita tuh di kuliah psikolog diajarin tuh kayak ada psikolog anak, ada dari malah psikologi dari kita dijanin. Itu tuh psikologi kita tuh juga udah dipelajarin, kayak our psyche itu, psikologis kita tuh dipelajarin dari kita janin, lahir, balita, anak kecil, sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua, itu tuh udah structure-nya tuh beda-beda gitu loh. Terus habis itu mungkin pada saat itu aku apa yang aku handle itu di luar dari sesuatu yang bisa aku handle pada umur segitu, ngerti nggak sih? Kayak mungkin umur segitu kayak oke, lo masih umur 11 tahun, jadi sekarang lo masuk level 4 deh gitu, atau lo masuk level 3 deh. Tiba-tiba gue udah kayak di level 6 gitu kan, kayak gue kan gak kuat gitu kan, gue kan gak tahu gitu. Jadi, dan masalah itu kan juga gak ada ukurannya kan, gak tahu ngukurnya dari mana ya.
maybe because of that, and akhirnya disaranin ngobrol ke psikolog sama dokter. Aku baru cerita ngobrol ke psikolog itu umur 13 tahun sih, dan ternyata banyak banget masalah-masalah dulu yang dari kecil yang ternyata terpendam, yang ternyata belum dikeluarin tanpa aku sadari. Jadi kayak tiba-tiba psikolognya kayak ngepointer out aja gitu loh, kalau misalkan kayak coba deh kamu ingat-ingat masalah gini. Udah coba aku ingat-ingat, pas aku cerita tiba-tiba aku nangis banjir. Tapi kamu tuh kayak gitu, kayak terpendam itu karena nggak bisa cerita atau kamu emang lupa aja nyimpen di dalam? Kayaknya nyimpen di dalam. Dan masalahnya lucunya, masalah yang terpendam ini itu masalah pas aku masih umur 1 atau 2 tahun. Demi apa sih? 1 tahun 2 tahun? Iya, kalau coba yang kayak if you know psychology or if you know, orang kalau misalkan kamu ngobrol sama orang, misalkan dia punya trauma di janin, itu tuh bisa ngefek sampai dewasa. Jadi aku juga nggak ingat, maksudnya aku nggak ingat clearly masalahnya itu seperti apa. Cuman ada kayak kamu ingat Inside Out nggak sih? Yeah. Core memories. Yeah. Itu kan dia misalkan let's say dia udah remaja nih. Terus habis itu ada core memories dia pas masih bayi. Yeah. Ya, itu dari core memory kita. Misalkan core memory yang terbentuk itu core memory sedih atau core memory marah atau core memory apa tersebut. Ya itu bakalan jadi embedded in us until we grow old. Tapi Inside Out tuh one of the most... I know, that's my favorite movie. It's one of the reasons why I want to take psychology. Really? Yes, jadi kayak Bunda tuh cerita kayak, ya ampun kalau misalkan Bunda lagi workshop sama psikolog, lagi seminar sama psikolog, pasti ngobrolin ini gitu. Ya udah. Iya, karena Inside Out itu salah satu kartun yang sebenarnya tanpa disadarin juga nih, buat orang yang masih suka kayak, masih kecil gini nggak mungkin lah depresi, nggak mungkin. Itu even Disney aja emang buat anak-anak, buat family aja tuh udah masukin. Iya, sebenarnya itu hidden meaning-nya tuh sebenarnya ngomongin tentang perkembangan anak sih itu di dalam psikologi. Jujur kayak aku sekarang inget-inget tuh iya juga. Bunda aja pas nonton kan, Bunda kan bukan psikolog, tapi kan she works a lot with psychologists. Bunda aja tuh sampai kayak wow. Even there's Bing Bong, coba itu kan pasti kan ada tersirat gitu kan. Iya, itu tuh kayak itu kan imaginary friend-nya gitu lah. Itu kan kamu juga lihat kan ada beberapa memories yang jatuh ke bawah itu yang terlupakan. Ya sebenarnya kurang lebih tuh ngomongin tentang psychology, but anyways, iya kayak gitu. Kayak itu yang membuat aku sadar kalau misalkan ternyata aku butuh bantuan dari psikolog, dan untungnya alhamdulillah Bunda sama Yanda supportive juga. I've been on and off therapy for 6 years kalau nggak salah. Jadi aku udah in and off ngobrol sama psikolog 6 kali. Aku pernah ngobrol sama 3 psikolog yang berbeda. Terus sekarang juga lagi rutin minum obat dari psikiater selama kayaknya 8 bulan terakhir. 8 bulan terakhir? Iya, kalau nggak salah. Yes. I see. Tapi kalau kamu nih, untuk mungkin yang baru nonton, pengen bikin move untuk kayak, gue pengen ke psikolog nih. Itu kamu sempat nggak sih ngerasa nggak nyaman cerita sama orang yang kamu nggak kenal? Atau kamu malah kayak, ternyata di luar ekspektasi gue, ternyata gue malah nyaman ke psikolog. Jadi kayak pernah nggak sih ada rasa takut ketemu sama psikolog gitu? Atau kayak kamu nggak nyaman cerita sama psikolog gitu. Nah, awal-awal juga aku ngerasa kayak pas bunda yang nawarin ya, pas Bunda yang bilang kayak kita ngobrol ke psikolog kayak gitu. Aku agak kayak gue harus ngapain gitu. Gitu kayak kan? what should I do? Cuman tiba-tiba baru first session aku tuh langsung nyaman. Aku tuh langsung kayak enak juga nih. Cuman it doesn't apply to everyone ya. Ada banyak banget cerita dan kasus kalau misalkan mereka kurang cocok sama psikolognya, tapi it doesn't mean that you should stop going to psychologist. Just try to find other psychologist that suits you aja gitu. Karena aku juga udah aku belajar psikologi juga. Kita tuh ada teksnya kayak apa yang psikolog harus lakukan gitu loh kalau misalkan nge-handle klien. Kayak misalkan nggak boleh ngomong gini itu tuh ada. Terus kayak pertanyaan yang harus ditanya itu tuh ada. There's a guidebook. Cuman kan orang tua dan guidebook tersebut itu dirahasiakan dari orang umum gitu loh. Kayak jadi ya mungkin kalau kamu search di Google tips and tricks. Cuman ada yang kayak dijanjiin gitu loh. Kalau misalkan kita udah jadi psikolog, ada janji psikolognya. Ya kita untuk menjanjikan untuk melakukan sesuai dengan protokolnya ya kan, protokolnya itu. Jadi kayak they know. When I say they know what to do, they know what to do because they learn for years about it, dari S1 sampai S2 to learn about that. Kalau sama orang tua kan mereka taunya dari mana? Nggak tahu kan kita, cuma dari pengalaman hidup, berempati, cuma dari gitu doang kan. Which is not bad ya. Yeah, which is okay. Tapi kayak kalau misalkan secara klinis,
secara pengetahuan dan Secara lain-lain profesional lah. secara profesional ya, yang mengetahui ya profesional gitu. Iya. Tapi kan banyak banget tuh anak muda zaman sekarang yang takut untuk open up with their parents. Dan kamu kan dulu kan lebih sering open up sama psikolog sampai akhirnya hal yang bener-bener berat aja sekarang tuh kamu ceritain ke Bunda Mayanda. How it started, kayak akhirnya kayak gue mau open up nih. Karena aku akhirnya ngelihat kalau Bunda sama Yanda lebih accepting dan udah grow gitu loh. I know that it's weird saying that, kayak dari awal perjuangan aku sama sekarang tuh beda banget cara mereka nge-treat aku gitu loh. Jadi aku mulai nyaman karena aku mengkomunikasikan juga, kayak aku nggak suka kalau misalkan Bunda Yanda ngomongnya kayak gini. Misalkan aku lagi cerita terus mereka jawabannya kamu mau kurang bersyukur gitu. Itu aku bilang kayak jangan ngomong kayak gitu dong, karena ya Bunda sama Yanda harus tahu orang-orang kayak aku gini tuh kalau justru malah ngerasa nggak enak kalau misalkan dibilang kayak gitu, karena kalau solusinya untuk bersyukur ya gue nggak bakalan kayak gini sekarang, cause I am grateful for everything that is in my life, but it's not about that gitu loh. Dan lama-lama akhirnya mereka tahu lah patternnya, mereka belajar dari aku, mereka belajar dari psikolog. Aku beberapa kali bilang Bunda Yanda mau nggak ngobrol sama psikolog aku gitu. Mereka belajar dari psikolog, mereka belajar dari YouTube lah, apalah dan lain-lain. And how they handle me is much more better. Dan mereka tuh misalkan mereka nge-sense aku lagi kenapa-napa, mau ngobrol nggak gitu. Terus habis itu kalau aku bilang enggak, ya mereka ngerti gitu, nggak yang kayak nggak maksa, ceritalah kalau misalkan ada apa-apa, biasa kan soal gitu, cerita masa diem-diem aja ngerahasiain. They make things feel very comfortable to me. Jadi kayak that's why aku lebih gampang untuk open up. Itu juga karena nanya dulu nggak sih? Karena even as simple as karena kayak as I grow older gitu, kayak dari aku begitu umur 17 tahun ini, there's a lot of things inside me yang change tanpa aku sadarin. Untuk aku compare ke aku tahun sebelumnya, kayak secara aku personally ya, kayak how do I want my own space, terus kayak gimana aku, jadi tuh dulu tuh aku tuh selalu bingung sama orang-orang yang misalkan nih ya Mem, kayak aku ketemu sama teman-teman, terus ada terus ada teman aku punya kakak, terus kakaknya tuh yang kayak diajak nih nggak mau, kenapa? Aduh, social battery gue lagi habis. Terus aku tuh dulu pas masih kecil tuh pasti mikir, bisa social battery itu habis. Cuman as I grew up, as I learn, terus kayak oh my goodness, it happens. It's really important for you to charge your social battery. Exactly, kayak it's important untuk kita sadar juga kalau kita punya social battery, and it's also important untuk spare waktu untuk diri kita juga. Iya, karena as we grow older, kapasitas kita tuh berkurang dari banyak hal yang harus kita prioritaskan di hidup kita. Jadi kayak it's totally okay for you to feel kayak social battery-nya off terus habis itu atau apa. Coba aja dulu minggir 5-10 menit kalau misalkan that helps. Kalau misalkan lagi di luar ya that helps, ya udah go on. Nah, aku tuh udah ngalamin ini malah jadi kayak ngurung diri di kamar, padahal I'm just recharging myself. Ngerti gak sih? Kayak dulu Bunda Mayanda tuh sering banget aku tuh social battery off bisa loh sama keluarga aku sendiri. Iya, sama. Ya kan? Jadi kayak biasanya kayak bisa sama keluarga mulu setiap hari, terus kayak di kamar Bunda sama Yanda mulu, kamu juga di kamar mama papa mulu. Tapi sekarang tuh makin ada waktu di mana kayak aduh, gue lagi pengen sendirian banget. Tapi nih. Tapi ya Mem, soalnya tuh kayak kadang-kadang tuh yang nggak bisa disampaikan ke orang tua, ini baru aku bisa ngomong di sini juga di podcast. Karena tuh kayak gini loh. Kadang-kadang kan orang tua cuma bisa nilainya tuh kayak apa sih kamu ngapain di bawah, main handphone doang, mager. Tapi itu kayak bukannya mager, kayak emang aku kan kayak sekarang ada Nakea, terus aku tuh sesering mungkin tuh aku pasti ke kamar sama papa, dan itu yang aku lakuin mostly kalau aku lagi nggak keluar. Terus tapi itu kasian juga kalau ngebayangin dari orang tua aku, karena orang tua aku tuh kadang suka ngomong kayak kamu begitu keluar kamu main, tapi begitu di rumah kamu malah menyendiri. Sementara tuh di rumah sendiri gara-gara aku habis main baterainya habis. Iya. Terus kayak aku pengen ngomong kayak nggak gitu maksudnya. Iya sih. Soalnya tuh kayak emang kadang-kadang tuh juga kalau kita ngomong kayak gitu, aku sebagai anak juga kadang-kadang nggak enak kan, Mem. Iya, nggak enakannya sih aku juga gitu. Aku juga nggak enak karena takutnya kan dikira kayak ya apaan sih, nggak tahu terima kasih banget udah diizinin keluar, maunya sama teman, pasti kan orang tua mikir kayak gitu, tapi sementara tuh enggak. Tapi itu kayak karena I've experience yang bener-bener kayak keluar nih main sama teman atau nge-recharge kayak my inner
apa sih in our teenager life ya, ketemu kamu, ketemu Iya, yang lain iya. segala macam. Begitu nyampe rumah tuh we just wanna take a rest for a while, tapi we know that we don't live just by ourselves di rumah. Iya. There's Sebenarnya a- check up aja sih nggak apa-apa Kak. Iya, sibling segala macam. Tapi aku tuh pernah yang kayak bener-bener aku lawan tuh social battery aku. Tiba-tiba besokannya I have to do kayak meet and greet. Oh. Ketemu banyak orang. Susah sih itu Bukan meet and responsibility greet juga sih, soalnya. kayak ketemu banyak orang untuk sebuah acara. Itu bener-bener yang kayak Iya. kayak I don't feel like my focus is there gara-gara Yeah. fokus aku tuh bener-bener ngantuk gitu loh. Kalau dari aku sih, aku tuh selalu ya kayak at the end of the week, aku tuh mikir what do I have to do next week gitu loh. Jadi kayak jadi aku nyatet aja di kepala atau entah di handphone, entah di kalender gitu. Supaya terus aku ngelihat hari yang kosong yang mana ya. Itu aku mau pakai untuk istirahat aja. Oh gitu. Selasa Rabu aku kuliah. Itu full dong. Terus aku cek jamnya. Aku pulang tuh jam berapa ya? Ntar aku ya udah, aku kayak ya udah nih jam segini sampai jam segini aku kosong. Udahlah aku tidur, aku istirahat gitu. Iya. Aku tuh akhirnya kayak gitu kayak as you grow, you need that. I need it. You I need it. that. You need that Iya. because it's for you to go sane, to be sane, to stay sane. Iya. Karena ya aku juga pernah cerita tentang aku burnout juga kan kayak di Instagram aku. Itu juga kayak wah itu penting banget sih kayak karena kalau kata psikolog aku ada ini suatu hal yang bagus. Kalau misalkan mau me time atau mau recharge diri kita sendiri, jangan nunggu kita capek dulu. Jadi jangan nunggu kita udah 0% baru kita cas karena naiknya lama lagi. Jadi mendingan pas udah 50% atau pas udah 30% atau pas 60% dan ada waktu untuk nge-recharge, go. Supaya kita nggak nunggu sampai rock bottom dulu baru recharge karena itu bakal lama lagi naiknya. Iya sih. Jadi ya sama aja kayak mendingan masak dulu sebelum lapar daripada pas udah lapar baru masak. Jadi kita harus nungguin makanan dulu gitu. I agree. Ya. Tapi ya sih, tapi kalau ngomongin social battery itu sesuatu yang nggak bisa kita tuh nggak bisa nyampein dengan sempurna gitu loh. Iya, Kayak emang it's hard. pasti masih ada banyak salah-salah katanya juga. Iya. Dan pasti orang bisa aja yang kayak lagi nonton nih mungkin punya pemikiran yang beda juga. It's okay. totally fine. Kita sharing aja kalau misalkan ada yang mau share your thoughts or your opinion or your tips on anything that we've just been talk about. Komen aja nanti kita baca-baca. Exactly. Siapa tahu aku juga butuh tipsnya gitu, Iya. right? Yeah. Tapi memang bulan September ini kan ternyata bulan suicide prevention. Yeah. Nah, kamu gimana sih? Kamu sebagai suicide survivor. Gimananya nih tuh kayak gimana? Kayak what do you think about this month? This month's really special to me, of course, and I wanna be able dari tahun-tahun sebelumnya, aku pengen be able to do more on do more awareness, share more awareness about suicide prevention karena aku adalah suicide survivor juga, as you guys know, and a lot of people have known this from the news, from the TV, from my Instagram, from my social media and everything. You can go ahead kayak see it yourself, my story, and aku cuman mau bilang kalau misalkan this is hard. As someone that is a suicide survivor too. I just want to say that it's tough. It's tough dealing with suicidal thoughts. It's really tough because prosesnya itu lama dan walaupun aku survivor, nggak immediately stop thinking about suicide or stop being suicidal. It's a long process, it's a long journey, but hang in there. Like that's the only thing that I can say. Just stay karena you never know. Karena setelah aku survive, setelah aku survive dari my own suicide, a lot of good things have been happening in my life right now. Dan you don't want to miss that opportunity because if you go away from this world. Jadi selalu pegangan terhadap sesuatu yang bakal bikin kalian lebih yang bakal bikin kalian lebih semangat dan Apapun excited itu about apapun itu, anything. Literally kayak misalkan new Marvel movie or new update from a game that you're playing atau season 5 Stranger Things, just like those smallest things kayak pokoknya gue nggak mau mati sebelum gue ketemu Naurayu gitu.
Ya Gak mau udah mati kayak sebelum lo. ketemu BTS. Nah ya itu gitu. Gak mau mati sebelum nonton konser BTS. Hold on to that. It doesn't have to be something big. Cuman aku after I survived, I get a work that I like, and then I've been experiencing a lot of amazing things in my life juga. Jadi kayak you never know what the future will bring to you. So hold into that. Gitu sih. Kayak, cause I know that kayak problems gitu-gitu tuh pasti masih ada selama kita hidup, tapi it doesn't mean that we cannot change our future untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, itu dia. Exactly. Karena pas kamu share tuh, I was like, I was crying karena, cause I didn't check up on you daily kan, cause I thought you were like okay gitu. Tapi what makes me cry karena it's not that, Mima pernah kepikiran ke situ, bukan itu, tapi kayak you survived. Ngerti gak sih? Jadi yang bikin aku nangis waktu itu tuh bukan kayak Mima kepikiran, tapi lebih kayak Mima survived gitu loh. Ngerti kan? Thank you, man. You're welcome. Thank you so much. I'm glad I survived. Iya, aku juga tahu. Karena I was like, pas kamu kayak trigger warning suicide, aku langsung kayak, Aku mau langsung WhatsApp kamu kan, panjang banget kan. Iya, padahal I was like, aku tuh tadi pengen nanya ke kamu kayak aku mau datang. Tapi aku tuh tahu pasti ini tuh bukan sesuatu yang simple. Dan ini tuh pasti sesuatu yang sensitif juga. Jadi aku kayak ya udah, ntar aja deh. Makanya pas kamu begitu kamu udah, aku ngeliat kamu kayak udah better, baru aku WhatsApp kamu. Iya. Tapi itu yang bikin aku nangis tuh bukan kamu kayak Mima pernah kepikiran gini, enggak, tapi lebih kayak oh my god, Mima survive. Lebih ke situ sih, iya. Oh, thank you so much, Kakak. Lucu banget nih. Ya kan sedih-sedih. Jangan, Mima jangan sedih lagi. Enggak sedihnya happy sedih, tapi happy tears ya. I'm so proud of you. Thank you I'm so so proud much. of you. And like now, with your life now, oh my god, Mima. Ya udah. Tapi sumpah sih, Makanya it's growing better. Iya, better banget ya, Mim. Better banget. Tapi gimana sih, Mim, sekarang kayak cara kamu, since you have survived, kamu kan senang nih kayak sekarang perubahan yang ada di hidup kamu tuh malah lebih baik, jauh lebih baik. Tapi sekarang gimana kalau misalkan tiba-tiba kamu kayak kamu kecongkel dikit terus kamu langsung kayak depressed atau you're stressed. Wah, it still happen. Tapi kayak kamu nyalurinnya dengan cara apa sekarang yang untuk lebih positif kayak gitu? Walaupun aku I survive, it doesn't mean that the things that I'm feeling, like my mental issues, stop. Karena ya itu adalah perjalanan seumur hidup sih kurang lebih. Jadi kayak there will be times kayak gitu, dan aku sampai sekarang juga masih frequent. Tapi what helps me go through it is going through to therapy and to my psychiatrist gitu. Karena mereka yang tahu apa yang dapat dilakukan, dan kadang tuh aku susah untuk mengerti apa yang aku rasakan, dan pas cerita tuh mereka yang ngevalidasiin aku gitu. Aku ngerasa kayak gini-gini, oh kamu gini-gini, iya emang kalau misalkan kayak kamu tuh bakalan kayak gini-gini, dan dijelasin secara ilmiah, dijelasin secara psikologis dan psikiatris gitu. Jadi aku tuh lebih suka kalau misalkan aku tahu banyak pengetahuan, dan itu pembelajaran aku untuk mengetahui diri sendiri aku lebih dalam gitu. Karena I'm not a psychologist yet, and I don't know how to assess myself or know about myself more gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya kenapa-napa ya aku langsung kayak oke ke psikolog gitu, atau enggak kadang aku ya minta quality time aja gitu sama orang sekitar aku, atau minta affirmations aja gitu dari orang-orang sekitar aku. Itu aja sih. Iya sih, that is so nice. I love the conversation, Mima. Iya, kita deep talk banget ya. Ini beda banget daripada yang itu ya? Iya, beda banget. No, karena waktu itu kan kamu nggak cuma sharing, tapi kan kamu kayak ngasih saran ke orang. Kalau ini kan kamu sharing. Iya. Wow. Terus kayak deep talk aja gitu, tapi deep talk in a positive way gitu. Exactly. It's really nice. Oh my god, Kalau aku Nawi Play Games-nya kali ini untuk Mima dan Naura adalah jawab cepat. Oke. Kamu kenapa TV? Karena aku suka nonton sinetron. Aku nggak mau ngejalanin hari aku dengan energi yang sebenarnya tuh setengah-setengah atau kayak buruk. Jadi kayak every morning bangun terus meditate. Oh my god, aku terakhir bohong. Tadi aku bilang aku kuliah, padahal kuliahnya lagi udah kelar. Kamu ngomong ke orang ya. Oh. Ya ampun, kamu bawa ke tim kreatif aku.